Bang, Ya, perihal kemarin kan Wenda atau mungkin korban akhirnya bertemu anak-anak ya sebelum berangkat umroh. Itu gimana sih Bang, boleh ceritain memang sudah terjadwal atau memang Wendanya sendiri langsung masih ke Ruben atau seperti apa Bang? pertama yang mau kami sampaikan, kami ikut berbahagia ya. Akhirnya walaupun dalam waktu yang singkat sebelum klien kami Ruben menjalankan ibadah umroh, dia bisa bertemu dengan anak-anaknya ya. Untuk melepaskan rindunya, sudah sekian lama tidak bisa bertemu ya. Mengenai masalah kenapa bisa bertemu, ini kami juga nggak tahu ya. Artinya kami juga mendapatkan berita itu tadi pagi, eh, kaget ya, karena terus terang kami tidak dapat informasi apapun dari Ruben ataupun dari timnya Ruben atau dari siapapun bahwa akan ada pertemuan sesingkat itu atau ada pertemuan yang antara Ruben dan anak-anaknya ya, di mana S katanya pulang dari Singapura, kemudian nunggu dan kemudian akhirnya adalah pertemuan singkat kemarin itu ya. Jadi kami nggak mengetahui ya, artinya apakah itu udah dibicarakan sebelumnya ataukah memang kebetulan, kami tidak tahu. Tapi apapun juga kami ikut senang dan berbahagia kalau misalnya Ruben sebelum melaksanakan ibadah umroh bisa bertemu dengan anak-anaknya meskipun dalam waktu yang singkat. Tapi sempat cerita gak sih korban sendiri akhirnya bertemu dengan anak-anaknya? Karena langsung dia umroh kan, kemudian kita kan tidak ada komunikasi ya, belum ada komunikasi. Karena kita juga tidak mau mengganggu komunikasi dengan hal yang seperti itu, yang akan mengganggu dia menjalankan ibadahnya di di sana kan begitu. Nanti mungkin setelah pulang dari umroh, mungkin kita akan ada pembicaraan. Tapi artinya seperti yang kami sampaikan, kami menyambut gembira artinya pertemuan tersebut. Dan seperti yang berulang-ulang kami sampaikan, bahwa pertemuan itu sebenarnya eh, simple saja, sederhana saja, tergantung niat. Dan kita lihat kemarin, ketika niat itu ada, keinginan itu ada dari S untuk mempertemukan anak-anaknya dengan Ruben, dengan situasi momentum apapun bisa dipakai untuk bisa anak-anak bertemu dengan ayahnya. Hanya saja kan bukan pertemuan yang seperti ini yang kita inginkan, kan begitu ya. Untuk melepas rindu oke, tapi kan bukan pertemuan seperti ini gitu. Pertemuan itu adalah berkumpul 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu. Itu sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Jadi jangan sampai nanti artinya kita berpikir bahwa dengan dipertemukan singkat seperti itu ya di bandara, terus kemudian itu dianggap sudah merupakan realisasi dari kewajibannya dia untuk memberikan waktu 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu kepada Ruben. Ini yang harus juga dijaga. Tapi kita tetap menyambut gembira, ikut berbahagia, Ruben bisa bertemu dengan anak-anaknya, tapi bukan yang seperti ini kan gitu. Tapi ini menurut kami adalah langkah yang baik, langkah yang positif. Mudah-mudahan kedepannya eh, dapat dilaksanakan realisasi dari kesepakatan 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu itu oleh S, dan ternyata kan ketika S mau melakukannya itu bisa terjadi kan gitu artinya. Dan itu membuat akhirnya hubungan anak dan ayah yang belakangan ini mungkin canggung ya. Bebas sendiri juga mengatakan kan bahwa dia juga nggak percaya diri kan gitu ya, karena seperti yang kita lihat pertemuan yang terakhir yang diposting di balik itu aja pun kan dia merasa tidak bebas berinteraksi dengan anaknya karena merasa diawasi, dan juga mungkin anaknya kita kan nggak tahu nih apa yang terjadi sehingga akhirnya dia juga mungkin jadi seperti canggung. Makanya seperti yang saya katakan selalu, janganlah menjadikan ayah menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah ya, termasuk masalah kedekatan dan kecanggungan tadi itu ya. Meskipun banyak juga orang-orang yang mungkin usil gitu ya berpendapat misalnya apakah anak yang canggung ini juga melakukan melawan hukum. Nah ini saya kira ini hanya orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari persoalan yang ada saat ini. Berarti perihal ke KPAI atau langkah terkait pengen nantinya hak asuh anak itu tetap berjalan dan bahkan soal pertemuan itu tetap ada ya Bang? Eh, Sampai hari ini kami tidak pernah ada permintaan dari Ruben ya untuk menghentikan atau menunda upaya-upaya yang sekarang sedang dalam agenda untuk dilakukan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kan kalau memang misalnya dari pertemuan singkat kemarin itu
kemudian akhirnya Ruben beranggapan bahwa ini sudah selesai. Kemarin itulah puncaknya perjuangan dia selama ini. Saya kira sebelum dia flight, dia masih punya waktu kok untuk menghubungi saya by phone atau WhatsApp untuk menunda semua proses. Tapi sampai hari ini saya tidak mendapatkan WhatsApp atau tidak mendapatkan instruksi apapun untuk menunda atau menghold semua upaya yang sedang dilakukan. Dan kita harus ingat, ketika kita ke KPAI itu kan isunya kan tidak hanya sekedar masalah pertemuan antara anak dan Ruben. Ada 3 hal yang kemarin kami sampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan masalah dugaan lingkungan yang tidak aman tadi itu bagi anak yang sekarang ini di mana dia berada, ya. Dan yang ketiga adalah mengenai masalah eksploitasi. Jadi kan ini kan masih belum jelas semuanya. Jadi saya kira itu tetap akan berjalan ya sampai kemudian ada hal lain yang disampaikan oleh Ruben kepada kami. Begitu juga terkait dengan upaya lain yang sedang diproses untuk dijalankan. Bang, sebelumnya sudah tahu belum kalau dari pihak Sarwenda juga ada laporan ke KPAI? Saya tidak tahu, ya saya tidak tahu kalau misalnya kemudian pihaknya S itu sekarang ini juga ke KPAI, kita juga tidak mengerti. Ya nggak jadi masalah. Artinya kan tidak ada manusia yang sempurna. Ya artinya kalau misalnya dia merasa ada hal-hal yang memang itu menjadi suatu dasar bagi dia untuk juga melakukan pengaduan ke KPAI, ya silakan saja. Karena kan seperti yang kami katakan, KPAI ini kan fungsinya kan fungsi mediasi. Ya meskipun bisa merekomendasikan jika ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau memang misalnya ada hal-hal yang dianggap itu krusial, yang perlu didiskusikan atau perlu dilaporkan kepada KPAI terkait dengan masalah Ruben dan hubungannya dengan anaknya, misalnya apakah itu karena penundaan pemberian nafkah misalnya atau hal yang lainnya, silakan saja. Kan ini kan membuat jadi persoalannya jadi semakin terbuka. Ya meskipun sekali lagi kami sampaikan harusnya tidak perlu ada persoalan yang seperti hari ini kalau misalnya S dari sejak awal melaksanakan isi Akta 39. Karena semua di situ kan sudah diatur apa saja yang menjadi konsekuensi daripada perceraian, termasuk mengenai masalah pembagian waktu bertemu diatur, mengenai masalah biaya anak-anak diatur. Tapi di situ kan dikatakan setelah mendiskusikannya dengan Ruben. Walaupun selama ini tidak didiskusikan, cuma ditagih saja, Ruben juga melakukan kewajibannya dia. Ya, mengenai masalah harta gono gini juga sudah diatur. Nah sekarang kan yang nggak terrealisasi dari ketiga hal ini kan yang pertama tadi itu pembagian waktu. Jadi kalau sebenarnya ini dilakukan dari sejak awal kan nggak perlu ada rame-rame seperti hari ini. Ya kalau misalnya langkah kami ke KPAI kemudian diikuti oleh S untuk juga ke KPAI nggak apa-apa. Berarti artinya kami adalah leader untuk berani mengangkat masalah ini ke KPAI. Kalau kemudian misalnya di belakang kami ada follower yang juga ingin juga menyampaikan sesuatu kepada KPAI, ya silakan saja. Kan itu lembaga negara yang siapapun boleh mengadu ke situ. Tapi kalau misalnya kemudian pengadu dan teradu kemudian dalam posisi yang lain ini juga mengadu dan ini teradu, ini kan akan lebih semakin konkret kan, untuk mencari solusinya. Tapi sebenarnya kan kalau memang kita ingin membuat masalah ini menjadi selesai dengan tenang, harusnya kan cukup sederhana, hanya memberikan waktu bagi Ruben untuk bertemu dengan anaknya, selesai. Kan nengok kemarin ketika mereka bertemu dengan singkat itu, begitu tenang, begitu bahagia, begitu hilang semua hal-hal yang amarah, semua segala macam, kan sudah selesai. Bang, soal masalah akses anak, pihak Sarwenda juga membantah keras kalau tuduhan Sarwenda mempersulit Ruben untuk bertemu anak. Ini untuk yang kesekian kalinya, ya tolong, artinya ini untuk yang kesekian kalinya, kita tidak pernah bilang artinya Sarwenda itu menghalang-halangi atau mempersulit. Tapi yang kita sampaikan, Ruben masih belum bisa bertemu dengan anaknya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian anaknya ada dalam kekuasaan S, lalu siapa yang kita akan komplain kalau anak-anak itu tidak bisa bertemu dengan ayahnya? Apakah babysitternya? Apakah drivernya? Apakah security-nya?
Ya tidak dong. Artinya Ruben pasti akan bertanya kepada ibunya yang mendapatkan hak asuh. Ini bagaimana? Kenapa kok saya kok belum dapat waktu untuk bertemu dengan anak-anak? Kenapa anak-anak tidak diberikan jadwal untuk bertemu dengan saya? Seperti apa yang tercantum dalam Alkitab 39. Artinya, harusnya kan ada upaya dari S untuk mendorong anaknya bertemu dengan Ruben. Kalaupun memang misalnya ada kegiatan, ya itulah tugas dia sebagai orang tua untuk mengatur waktu anaknya yang masih di bawah umur ini agar balance, agar waktu untuk kepentingan anaknya, les ini playdate itu juga tidak mengambil waktu anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Jadi ini yang kami sampaikan, jadi jangan dipelintir. Kalau dia mengatakan saya tidak pernah mempersulit, ya secara nyata memang tidak. Tapi kalau misalnya seorang anak yang dalam kekuasaan ibunya tidak bertemu dengan ayahnya, lalu siapa yang harus disalahkan? Anaknya? Babysitternya? Drivernya? Security-nya? Gurunya? Ya sudah pasti semuanya diarahkan kepada ibunya, kan begitu kira-kira intinya. Tapi pihak dari Sarwenda atau melalui kuasa hukumnya katanya kalau komunikasi sama abang ada lah gitu, mungkin masih komunikasi. Loh, saya komunikasi, kan saya nggak ada masalah dengan Chris, kan begitu. Saya kan tetap sama Chris Samsehu itu kan rekan sejauhan. Yang bermasalah kan adalah klien kami. Kami fungsinya kan adalah untuk bagaimana caranya membela kepentingan hukum klien kami masing-masing, betul ya? Nah, tetap yang mengambil keputusan kan adalah klien kami masing-masing sebagai prinsipal, bukan kami sebagai kuasa hukum. Nah, memang kami komunikasi. Apa yang ingin disampaikan oleh S kepada Ruben pasti akan disampaikan ke Chris dan Chris akan menyampaikan ke kami. Dan apa yang ingin disampaikan oleh Ruben dan kemauan Ruben akan disampaikan ke kami dan kami sampaikan ke Chris. Dan keinginan Ruben itu tetap sama. Bagaimana? Kenapa saya masih belum punya waktu ya untuk bisa berkumpul bersama dengan anak-anak 2-3 hari dalam 1 minggu, tiap minggu loh ya. Jadi bukan jalan sebulan sekali. Ini bagaimana? Saya bilang, Chris, ini Ruben masih mau ketemu sama anaknya, tolong nggak disampaikan. Iya bang, nanti akan kita sampaikan. Ini Ruben mau ngantar anak aja ke sekolah susah nih, kan gitu. Iya bang, tapi kan bukan Chris juga yang mengambil keputusan, kan gitu. Nggak bisa juga kita desak Chrisnya dan kita salahkan Chrisnya, kan pasti Chrisnya tergantung reaksi daripada kliennya. Nah, kliennya juga mungkin ngomong sama si Chris, bang itu mengenai masalah nafkahnya gimana bang, kan begitu. Nah, kenapa kok udah sekarang lagi mandek bang, bagaimana pembayaran KPR. Tuh. Kami sampaikan lagi ke Ruben, kan begitu. Jawaban Ruben adalah ya bagaimana saya bayar kewajiban saya tapi hak saya nggak dapat. Dibilang untuk anaknya mana gitu, kok nggak pernah ada sama saya, jadi saya tunda aja dulu, kan begitu artinya. Nah, jadi kan itu kami sampaikan, kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi masalah utamanya itu kan sebenarnya kan adalah anak. Kalau memang misalnya anaknya itu tetap diberikan bertemu dengan Ruben, berkumpul 2-3 hari, saya kira semua komunikasi yang lain baik. Selama ini juga baik kok. Mengenai masalah uang, nafkah, apakah ada gangguan? Enggak. Tetap diberikan. Selama ini, kecuali kok dari awal nggak diberikan, kan begitu artinya. Mengenai masalah KPR, kewajiban-kewajiban, dijalankan kok. Kan kemudian baru tidak dijalankan. Nah, jadi jangan kita mengacak urutan sistematis persoalan, gitu ya. Sama juga seperti ada beberapa pendapat dari beberapa netizen mengatakan boleh saja 200, boleh saja 500 kalau itu udah disepakati dari awal. Nah, ini dia orang-orang yang nggak paham tapi ingin berkomentar dan ingin mencari panggung di masalah ini. Kami sudah sampaikan berulang-ulang bahwa tidak ditentukan mengenai masalah besarannya. Berarti tidak ada kesepakatan di angka tertentu. Yang disepakati itu akan menjadi tanggung jawab Ruben dan besarannya akan didiskusikan. Artinya itu kan tidak disepakati, cuma karena diminta Ruben nggak mau ribut, ya dikasih. Tapi kan tetap di ujungnya Ruben bilang perinciannya mana, kayak kartu kredit bagi 2 misalnya. Ruben minta mana perincian kartu kredit itu habisnya kemana saja untuk anak, tapi kan nggak dikasih. Jadi jangan dibilang karena dikasih, lu sepakat, lu enggak. Ini Ruben ingin taat, ya. Kemudian dia tanyakan nggak dijawab juga nggak apa-apa, dia pikir ya udahlah untuk anak.
Tapi ini tidak membuat Ruben bisa juga mendapatkan haknya untuk berkumpul dengan anak. Ini kan sesederhana itulah. Ngapain sih kita artinya tuh mesti berpikir ke sana kemari, berteori-teori, seolah kita orang pintar, kan begitu artinya. Janganlah. Ya, janganlah kita artinya itu mencoba artinya itu memberikan argumentasi sementara kita tidak paham benar apa yang menjadi persoalan yang sesungguhnya. Dan kami sudah sampaikan persoalan sesungguhnya adalah karena Ruben tidak bisa berkumpul dengan anaknya, sementara dia masih terus ya. Jadi ada juga orang bilang, wah ini begini begitu. Aduh, jadi janganlah kita artinya itu mencoba mempertajam dan memperuncing persoalan ini. Sebenarnya cukup kita dorong agar Ruben bisa bertemu dengan anaknya, selesai mudah-mudahan. Ya, karena kalau misalnya kemudian itu semuanya sudah adem kayak seperti kemarin walaupun singkat dipertemukan, kan itu kan pasti akan membawa kita ke dalam pembicaraan-pembicaraan yang lebih adem lagi ya. Termasuk kan sudah ada rencana nih bertemu tanggal 11 Juli. Ya mudah-mudahan juga semakin baik kondisinya. Jangan dipanas-panasi lagi dengan komentar-komentar masyarakat dan netizen yang tarik ke sana tarik kemari. Ya, kita bukan mau cari salah benar ini. Kita mau bicara mengenai masalah apa yang terbaik di dalam penyelesaian masalah ini. Ya ada juga orang yang mengatakan, apapun putusannya ini yang terbaik untuk anak, yang terbaik untuk anak. Memangnya yang diinginkan oleh Ruben itu untuk kepentingan Ruben? Tidak. Yang diinginkan Ruben juga adalah demi kepentingan anak ini juga. Kebutuhannya untuk bisa berkumpul dengan ayahnya. Jadi janganlah arti itu kita mengeluarkan komentar, mengeluarkan statement yang akhirnya membuat masalah ini jadi semakin hari semakin memanas gitu loh ya.